Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Lalu salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama ana mohon izin kepada Al-Ustaz Asy'ari hafizahullah taala ya, di depan beliau ya, ana mengisi kitab yang sama-sama kita pelajari sebetulnya di daurah Syekh Masyhur hafizahullah taala, dan mudah-mudahan kita bisa ikuti daurah lagi yang akan datang mudah-mudahan. Taib, silahkan buka halaman 70 akhwat. Wa qala Allahu azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, di tengah-tengah agak atas tapi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di situ dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya, maka hendaklah berhati-hati, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bisa jadi dia terkena fitnah atau dia akan terkena siksaan yang sangat pedih. Fitnah, kata sang penulis hafizahullah taala, ya, itu terjadi dengan menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa aktsaru ma takunul fitnah wa tadhharu laha qurun fi akhiriz zaman. Yang paling banyak terjadi fitnah, yang akan muncul tanduk-tanduknya, kata beliau, adalah di akhir zaman nanti, ya. Karena sebabnya menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ujian, cobaan, kesulitan yang kita hadapi hari ini, ya, karena kita banyak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ya menyelisihi, berijtihad, ya, menyelisih satu perintah Nabi, langsung diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan turun, ya, mereka yang menyelisihi, mereka turun dari gunung, ya, yang disuruh oleh Nabi, disuruh jaga para pemanah, mereka turun. Akhirnya para sahabat, ya, diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh ternyata menyerang mereka lagi. Akhirnya kaget kaum muslimin dan sempat mundur, ya, mundur karena kaget, ya, melihat ternyata musuh-musuh
balik lagi. Ya, ini baru menyelisihi satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman kita yang banyak sekali, ya, perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilanggar oleh kaum muslimin. Dan anak, masya Allah, ada satu pelajaran yang terkesan bagi anak di salah satu mata kuliah, dipelajari usul sittah, dan di situ disebutkan tentang Jaishu Usama, tentaranya Usama itu mau dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya Nabi wafat. Jadi itu dikirim di hari-hari terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi udah bertekad mau kirim. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat ragu-ragu karena Madinah goncang, sedang sedih, sedang menerima kabar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ragu. Kebanyakan mayoritas para sahabat bilang sudah, jaga kota Madinah. Kita khawatir kalau musuh-musuh dengar Rasulullah wafat mereka serang. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah berikan taufik. Kata beliau, saya tidak akan menarik mundur pasukan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirim. Bahkan beliau sampai bilang, meskipun istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik binatang buas, saya nggak akan tarik mundur. Saya nggak berani. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pegang teguh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mayoritas para sahabat tidak setuju, bahkan Umar datang, tapi begitu mendengar jawaban Abu Bakar, akhirnya Umar pun yakin bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapatkan taufik. Dan betullah, alhamdulillah Jaishu Usama menang, pasukan Usama ini menang. Dan akhirnya terdengar di seluruh jazirah Arab, orang-orang yang mau murtad mikir-mikir lagi, Orang-orang Arab yang mau murtad mikir-mikir lagi. Mereka pikir, wah, ini udah lemah nih. Tapi ternyata ketika pasukan Usama menang, mereka tahu bahwasanya para sahabat dan kaum muslimin tidak melemah, bahkan mereka menang. Nah, inilah salah satu kisah nyata yang sangat berkesan, memegang teguh satu perintah Rasulullah SAW, akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Abu Bakar menyuruh memerangi para murtadin yang tersisa. Taib, silahkan. Dan contoh dalam hal ini sangat banyak sekali. Kita harus memegang teguh perintah Rasulullah SAW dan menghindari menyelisihi perintah beliau. Sangat banyak dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Taib, silahkan siapa yang baca lagi setelahnya. Naam. Fahatta an Ummi Salamata sallallahu alaihi wasallam. Yuqidhu sawahibal hujurat kasiyatun fid dunya
Taib. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusinya dan cara kita selamat dari fitnah, dari ujian di akhir zaman, ya kesulitan, huru-hara, kekacauan. Tapi alhamdulillah ya kita belum, ya meskipun ya kita rasakan juga beberapa ujian, tapi tidak sampai pada puncaknya. Di sini disebutkan supaya kita selamat dari fitnah, ya maka kita harus ya beramal soleh. Tidak ada jalan lain melainkan kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Imam Bukhari rahimahullah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun satu malam, beliau terbangun. Maka beliau bersabda subhanallah, ya, maha suci Allah. Biasanya ini kalimat yang diucapkan ketika beliau kaget, ya, atau ya merasakan sesuatu yang luar biasa. Beliau mengatakan subhanallah, ya. Bisa juga kalau takjub, kagum bisa juga, ya, subhanallah. Madza anzala atau madza unzilatil lailah minal fitnah, ya. Ya subhanallah, betapa banyak fitnah yang diturunkan di malam ini. Ya subhanallah, betapa banyak ya perbendaharaan atau rahmat yang Allah Subhanahu wa taala juga turunkan di malam ini. Maka kata beliau, siapa yang membangunkan sawahibal hujurat, para penghuni kamar, maksudnya adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi para akhwat, para wanita diminta dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Nanti dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya ya untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Ya Rabbi kasiyatun fid dunya, ariyatun fil akhirah. Nah, ini banyak nih para akhwat, para muslimah, para wanita, ya. Kasiyatun, ya, mereka berpakaian tapi telanjang, ya. Dan ini adalah fitnah yang sangat besar, apalagi bagi laki-laki, ya. Ya, fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita, ya. Yakni kasiyatun dengan muannats, ya, taknits, ya, perempuan yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat, ya, riwayat Bukhari. Karena sudah ada ya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi ya seperti enggak berpakaian, tipis, ketat, ya, transparan dan lain sebagainya. Nas'alullaha as-salamata wal afwa wal afiyah. Dan ini ujian bagi para ikhwan, para laki-laki. Allah mau menguji kita, ya, apakah kita ya bisa istiqomah atau kita akan terbawa. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, ya, seorang mukmin akan mengatakan hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikati. Wah, ini bisa membinasakanku ini. Ya, fitnah ini, ujian ini bisa membinasakanku. Nah, ini seorang mukmin akan khawatir, akan takut dengan agamanya, takut terbawa arus, takut terbawa ya fitnah, ya, ujian yang banyak kaum muslimin ya tidak sadar, ya, bahkan diundang, dibayar, ya, diinfakkan harta yang banyak untuk ya mengundang mereka, jutaan, ya, nas'alullaha as-salamatu wal afwa wal afiyah. Panggung-panggung konser penuh, ya, dars para masyayikh 2-3, ya, yang nonton, ya, yang like. Anda jadi ingat
Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau berbicara tentang Syekh Saleh Fauzan, alimud dunia, alim, orang paling alim di dunia, yang nge-like, yang nonton cuma 2, cuma 3. Padahal beliau orang alim di dunia, diakui, tapi cuma sedikit. Nah, itulah ujian. Tapi ketika konser, ya ratusan ribuan orang, ya kita khawatir, ya karena ribuan orang sudah ya terbawa. Ya nas'alullah as-salamata wal afwa wal afiyah. Naam. Lanjutkan. Ini menguatkan lagi ya tentang yang sebelumnya. Naam. Sawahiba jamaknya, sawahiba Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ya membangunkan para istri-istri beliau. Tujuan membangunkan mereka agar sholat, sebagaimana ditafsirkan dalam sebagian riwayat yang lain. Ya maka kata beliau, hafizahullah, renungkanlah hubungan antara tahdzir, antara peringatan dari fitnah, dan tahrid anis sholah, yakni anjuran untuk mengerjakan sholat. Ya ketika terjadi fitnah, huru-hara, ya justru itulah waktunya sholat, waktunya ibadah. Orang-orang demo, orang-orang keluar, kita sholat aja, ya ke masjid atau ke rumah. Nanti ada hadisnya lebih kuat lagi, ya al ibadatu fil haraji atau fil harji kahijratin ilayya. Ya beribadah di waktu harj, di waktu kekacauan, ibadah ketika seperti itu adalah seperti hijrah kepadaku, kepada Rasulullah. Orang-orang demo, orang-orang kerusuhan tuh, ya kita jangan keluar, sholat, ibadah. Tahun berapa dulu kerusuhan tuh yang jarahan, nggak usah keluar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ya nas'alullah as-salamata wal afwa wal afiyah. Dan iming-iming katanya revolusi, reformasi lebih baik dan lain sebagainya. Apa hasilnya? Gak pernah balik lagi. Ya dulu 100 rupiah, 50 rupiah mungkin ya para ustadz dan ikhwan-ikhwan merasakan masih berharga dulu, masih bisa beli makanan minuman itu 100 perak. Sekarang dapat apa coba? Permen aja udah berapa? Gak pernah balik lagi setelah kerusuhan, ya gak pernah balik lagi ke zaman itu. Ya, maka jangan tergiur, teriming-iming. Ada orang yang mau bawa ya media sosial, mau menggiring opini media sosial. Ayo, ini pemerintah zalim dan lain sebagainya. Ya, ayo kita rubah begini dan begitu, jangan ikut. Ya, justru kalau kita terbawa, kondisinya ya akan semakin parah. Kondisinya akan semakin parah. Naam. Wa fi sahih Muslim sallallahu alaihi wasallam tatajassadul. Nah, dalam Sahih Muslim, ini Sahih kedua setelah Imam Bukhari ini, jangan diragukan lagi. Kalau orang meragukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, justru sebaliknya dia yang harus diragukan. Meskipun ya jenggotnya sepanjang ya sampai dadanya, meskipun ngomongnya bahasa Arab, pakai sorban,
Kalau dia meragukan Sahih Bukhari dan Muslim yang sudah diterima oleh kaum muslimin, ya maka dialah yang justru lebih layak diragukan. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di waktu harj, ya di waktu fitnah harj, ya nanti akan ditafsirkan oleh beliau, ya yakni al-harju al-qatlu, atau sudah lewat ya ketika ada yang menanyakan wa mal harju ya Rasulullah, qala al-qatlu nas'alullah as-salamah, ya karena itu ya ujung-ujungnya biasanya setiap kerusuhan biasanya ada korban, ada darah yang tertumpah ya di kerusuhan juga sedikit banyaknya ada ya di demo ya di segala hal-hal yang seperti itu, meskipun disebutkan al-mudhaharatus silmiyah, kalau bahasa Indonesianya demonstrasi damai ya meskipun namanya bela Islam sekalipun ya, meskipun bela tauhid ya sekalipun nama-namanya bagus, ya hati-hati, karena ya justru sebaliknya kata Nabi ya disuruh untuk beribadah. Jadi ini kabar tapi artinya adalah perintah. Kabar tapi artinya perintah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu juga waktu anak masih muda, anak ketawa ya. Karena ya mungkin terbawa juga ya. Ini pemerintah zalim dan lain sebagainya. Apa solusinya? Maka kata Ustadz, udah nuntut ilmu, ibadah, anak ketawa. Ya. Dan sekarang ya setelah menuntut ilmu, ya ternyata memang itulah solusinya. Sabar, ya, ibadah, jauhi. Justru semakin kita mendekati, semakin kita masuk ke dalamnya, itu akan semakin kacau, semakin besar fitnah tersebut, ya. Bagaimana akhwat, jelas? Baik, silahkan dilanjutkan lagi, masih ada waktu. Fitanan jamaknya nih. Fitnatun fitanun. Nah, ini jamaknya. Fitnatun fitanun. Ya, fitanan. Jadi ini jamaknya fitanan kaki ta'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi. Jadi hadis-hadis ini saling menguatkan agar kita sholat, ya, beribadah. Begitu juga ini, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh. Fitanan, sebelum datang sebuah fitnah yang ngeri. Apa kata beliau? Kaqita'il lailil mudlima. Fitnah ini datang seperti malam-malam yang gelap. Oh, kita nggak bisa lihat, ya, malam yang gelap. Apalagi di zaman beliau itu, ya, masih belum ada lampu dan lain sebagainya. Ya, malam-malam yang gelap, kita nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Ya, maka kata beliau, bersegeralah beramal soleh. Akan ada seseorang yang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Ya, ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Nas'alullah as-salamah wal afwa wal afiyah, karena dia enggak tahu ya mana yang hak, mana yang batil.
Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena tujuan dunia. Dan kesimpulan yang Masya Allah sangat bagus dari Syekh, silahkan dilanjutkan. Zamanul fitnati, apa ini? Tadzabzabat, mudzabzabina, tadzabzabat. Iya. Ya Ustaz ya. Tadzabzabat agak gharib nih. Iya, wa tahawulat tusbihu ala syai'in. Ini ikhtisam. Taib, ini apa faidah dari beliau bahwasanya di zaman fitnah ini zaman orang-orang itu berubah-berubah dan berganti-ganti, ya berganti-ganti keadaan. Ya pagi harinya begini, sorenya begini. Ya maka kata beliau, manhaj salaf adalah kita teguh, kita kuat di satu keadaan. Kata beliau, jika Allah memberikan kemudahan, Allah membukamu dalam pintu menuntut ilmu, maka di situ ya teguh, kokoh di situ nuntut ilmu, fokus jika Allah memberikan kemudahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, beliau yang menyebutkan faidah bahwasanya di akhir zaman, ya zaman orang-orang ya berubah-berubah, ya terjadi perubahan keadaan yang begitu cepat. Ya paginya beriman, sorenya sudah kufur, atau sebaliknya. Ya sorenya beriman, paginya berubah. Ya maka justru ya manhaj salaf itu adalah kita istiqomah di satu ya kegiatan, di satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita, mudahkan untuk kita. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala itu membagikan amal-amal seperti Allah membagikan rezeki-rezeki. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Ada ya ulama salaf yang mengatakan bahwasanya Allah itu bagi-bagikan amal-amal soleh seperti Allah bagikan rizki. Ada yang kalau rizki Allah bukakan dengan misalkan jual beli, ada yang Allah bukakan dengan usaha, ada yang Allah bukakan dengan begini, dengan begitu. Begitu juga amal soleh, ada yang Allah bukakan ya dengan mengajar, ada yang dengan menuntut ilmu, ada yang menghafal Quran. Masing-masing Allah mudahkan jalannya. Ada yang ya membangun tempat-tempat untuk kegiatan kaum muslimin. Jadi Allah sudah bagikan itu semua, Allah sudah takdirkan. Ya jangan semuanya jadi pengurus masjid, jangan semuanya jadi penceramah semua. Tapi Allah sudah bagi. Ya semuanya nggak bisa ceramah, semuanya juga nggak bisa bangun masjid semua. Ada yang memang ada keahliannya, ada yang nggak ada keahliannya, ya. Maka ketika kita dibukakan satu pintu ya kebaikan, maka istiqomahlah di situ. Ketika Allah mudahkan
Atau para akhwat misalkan Allah mudahkan menghafal Quran, mudah. Ada yang Allah mudahkan dengan berpuasa, ada yang Allah mudahkan dalam sholat malam, ada yang Allah mudahkan baca Quran, dzikir. Maka jaga itu, istiqomah itu, karena di akhir zaman ya akan terjadi banyak perubahan. Naam. Fal wajibu dilanjutkan. Alal abdi yanshagila insyaghala yanshagilu wa an yanshagila maka kata beliau, kewajiban seorang hamba di masa fitnah, di zaman fitnah adalah dia tidak menceburkan dirinya ke dalam fitnah. Ya, atau kalau kata anak sekarang jangan kepo. Ya, mau tahu ikut-ikutan akhirnya nanti masuk ya, akhirnya nanti masuk. Bahkan wa an yabta'ida anha, seharusnya adalah menjauh. Ya, menjauh. Wa an yanshagila bit ta'ati wal ibadah, dan dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan ibadah. Wa an ya'tazilal fitnah, dan dia menjauhi fitnah. Maka ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, waktu-waktu di pesantren itu waktu-waktu yang terindah, masa-masa indah sekali ya, yang akan kita ingat ya ketika kita menuntut ilmu, jauh enggak tahu apa ya, gosip-gosip di luar ya. Kita fokus nuntut ilmu, ngafal Quran, belajar bahasa Arab, itu waktu-waktu terindah ya. Waktu-waktu di mana Masya Allah kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita untuk ibadah, untuk amal soleh. Ya, kita kalau udah keluar banyak sekali ya, banyak sekali kesibukan, banyak sekali kebutuhan, hajat dan lain sebagainya. Gak bisa semaksimal, sefokus dulu waktu di pesantren. Maka jadilah pribadi-pribadi yang terbaik nih ya, para akhwat khususnya. Ya, ketika di pesantren memang sudah disetting, sudah diatur oleh para pengurus bagaimana ya, ketika bangun tidur sampai tidur lagi semuanya kebaikan untuk anti semua. Diajarkan doa-doa bangun tidur, dibiasakan sholat malam, zikir dan lain sebagainya untuk kebaikan. Bekal nanti ketika anti ya melangkahkan kaki keluar dari pesantren, langsung ya menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi kalau sudah ada ilmunya, sudah ada bekalnya, anti bisa hadapi itu. Ya, maka syukuri ya keberadaan kita di pesantren adalah satu nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nilai plus ya, bahkan orang-orang yang sudah kerja itu milih tinggal di lingkungan pesantren ya, atau perumahan pesantren yang dekat pesantren. Kenapa? Karena anak-anaknya ya pergaulannya lebih terjaga, lebih positif, mereka pun gampang ya sholat, kajian, ya ibadah-ibadah yang lain ya. Maka ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solihah, itu juga satu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ya memang enggak serajin si fulana ya, tapi ketika kita melihat dia itu begitu rajin ya, begitu fokus dan istiqomah, kita pun ya ingin, Masya Allah ya fulana ya hafalan Qur'annya, bacaannya, ya kita mau ya. Maka berlomba-lomba. Itulah ketika di pesantren
ya memang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, ya, beribadah dan amal-amal soleh yang lain. Kalau kita di luar, ya, jauh dari, ya, teman-teman, kawan-kawan yang soleh dan solihah, kita sendirian, ya, belum tentu kita bisa, ya, istiqomah seperti ketika kita di tengah-tengah, ya, sahabat-sahabat, ya, kawan-kawan yang soleh dan solihah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya ini yang bisa ana sampaikan. Kalau ada kekurangan, ana mohon maaf.